Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 26. Cerita dimulai setelah menghancurkan tim pengintai dari pasukan musuh. Won Wei pun mengatakan kalau dia telah mendapatkan sebuah informasi, dan informasi itu mengatakan bahwa ada 7 organisasi yang sedang bergerak karena sebuah permintaan dari seseorang, dan di sekitar sini ada beberapa pengintai yang sudah bersiap. Jadi saat ini yang menjadi masalah terbesar kita adalah jalur pelarian yang akan kita lalui. Dia mengatakan kalau pemimpin dari sekte jurang telah datang secara langsung. Dia datang bersama ratusan para ahli seniman bela diri untuk menghadang pelarian kita. Mendengar informasi itu, terlihat Komandan Gusang Wong sangatlah pusing. Ia berkata, kita seharusnya bisa keluar dari sini dengan secepat mungkin. Tetapi sekarang jalur pelarian kita telah diblokir oleh mereka. Kemudian saat mendengar Sang Evil yang berkata jika mereka harus menerobos pasukan musuh dengan cara yang paksa, Gusang Won pun mengatakan kalau itu terlalu berbahaya dan akan mengancam keselamatan nona muda. Namun dari arah belakang mereka terdengar suara Ganggil yang berkata, aku memiliki sebuah saran. Bagaimana kalau kita melarikan diri dengan melewati sebuah lembah yang ada di dekat sini? Namun saran yang ia berikan langsung ditolak oleh Komandan Gusang Wong. Ia mengatakan kalau lembah itu sangatlah berbahaya karena kedua sisi dari tebing itu adalah jurang yang sangat dalam. Yang bisa kita lakukan di jalan itu hanyalah maju dan mundur. Bahkan jika ada keadaan yang darurat, maka akan terlalu berbahaya apabila kita melompat ke dalam air. Itu disebabkan ia memiliki aliran yang deras dan juga bebatuan yang sangat tajam. Namun ia langsung terdiam dan merasa kesal ketika Ganggil yang mengatakan, bukankah itu bisa membuat musuh menjadi lengah apabila kita melewati jalur yang berbahaya? Aku sangat yakin kalau musuh tidak akan menyadari kalau kita mengambil jalan itu. Sambil berteriak, Gusang Wong berkata, dasar bajingan, apakah kau ingin berjudi untuk keselamatan nyawa nona muda? Di sisi yang lain, Won Wei yang mendengar percakapan mereka, ia bergumam, aku pun juga merasa bahwa rencana yang diberikan oleh Ganggil sangatlah berbahaya. Akan tetapi kita hanya memiliki pilihan yang sedikit dan kita telah terlambat untuk kembali ke posisi awal. Yang kita miliki saat ini hanyalah 2 pilihan. Apakah kita harus tetap maju untuk melawan mereka, ataukah kita akan mengambil jalan yang disarankan oleh Ganggil? Tetapi yang pasti bahwa keduanya sama-sama memiliki resiko yang sangat tinggi. Tiba-tiba saja Sang Evil langsung menggunakan auranya ketika ia mendengar suara siulan yang begitu keras tepat di belakangnya. Bahkan suara siulan itu telah terdengar sampai kepada Hayon yang berada di tempat berbeda. Benar saja, terlihat orang itu langsung mati seketika ketika Sang Evil yang mencekiknya dengan sangat kuat. Lalu ia berkata, seseorang telah membuat kesalahan dan membuat situasinya menjadi lebih berbahaya. Aku yakin dengan suara siulan itu, maka para bajingan itu akan menemukan lokasi kita. Kemudian ia merasakan kalau kehadiran bala bantuan musuh telah mendekat. Ia pun kembali berkata, kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Dan mulai saat ini aku yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan.
Tiba-tiba saja Won Wei mendengar beberapa suara pedang telah menuju mereka. Namun ia tidak menyangka semakin dekat suara itu, maka semakin banyak suara mereka. Bahkan tidak hanya 2 atau 3 pedang saja yang ia dengar, akan tetapi ratusan suara pedang telah berdengung di kepalanya. Ia bergumam, "Dasar sialan, aku tidak menyangka kalau mereka telah mengerahkan pasukan penuh untuk menyerang kami." Terlihat Komandan Gusang Wang sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka jika Sang Evil meminta mereka untuk pergi menuju lembah. Ia mengatakan kalau saat ini tidak ada waktu lagi karena semua pasukan musuh sebentar lagi akan sampai menemukan lokasi mereka dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, terlihat Sang Evil yang bertemu dengan Hayon. Ia berkata, "Wahai nona muda, mulai dari sini aku rasa kita harus berpisah. Saat ini situasinya sangatlah berbahaya. Aku merasakan kalau ada banyak musuh yang datang mengincar kita. Jadi aku akan membawa separuh pasukan bersamaku untuk mengguncang dan menghancurkan mereka semua." Sambil memperhatikan, Won Wei bergumam, jika Sang Evil yang akan turun tangan, maka sudah pasti salah satu dari mereka ada seniman bela diri yang cukup kuat untuk kami hadapi. Dan aku yakin kalau orang itu adalah sang pemimpin dari kultus teratai laut. Sebelum Sang Evil pergi, ia berpesan kepada para muridnya untuk menjaga nona muda meskipun nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Dan ia mengatakan akan menyusul mereka ke titik pertemuan yang sudah mereka sepakati apabila ia telah berhasil menghabisi pasukan musuh. Kemudian Won Wei mendengar kalau Sang Evil telah berbisik kepadanya. Ia mengatakan agar Won Wei memimpin mereka semua di saat ia sedang pergi. "Kau adalah orang yang paling pintar di antara mereka semua. Jadi aku percaya kepadamu untuk melakukan yang terbaik dalam membantu Komandan Monwon." Lalu sambil memberi hormat ia mengatakan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi nona muda. Namun di dalam hatinya ia berkata, dia telah berbicara kepadaku secara terpisah melalui sebuah bisikan. Apakah dia percaya kepadaku karena beberapa prestasi yang aku dapatkan? Hubungan pribadi antara murid dan master sangatlah merepotkan. Siapa yang menyangka kalau Pak Tua gila ini akan mempercayaiku sebagai muridnya? Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Kau tidak usah terlalu mengkhawatirkan kami. Jadi lebih baik khawatirkanlah dirimu sendiri." Kemudian sebelum ia pergi, Gusang Wang berkata, "Dari pasukan yang tersisa, kaulah orang yang paling kuat di antara mereka. Jadi aku akan mempercayakan keselamatan nona muda kepadamu. Aku mohon lakukanlah yang terbaik untuk melindungi nona muda." Beberapa saat kemudian mereka pun telah berpisah. Terlihat Won Wei dan pasukan yang tersisa telah melewati setapak jalan yang ada di atas tebing curam itu. Ia bergumam, "Kekuatan kami telah melemah setelah kehilangan separuh dari pasukan kami. Lalu Ganggil adalah orang yang akan memimpin kelompok kami untuk melewati jalan setapak ini, karena hanya dialah yang paling mengetahui tentang jalurnya. Kami memastikan kalau formasi yang kami gunakan sudah sangat tepat untuk melindungi nona muda. Sepertinya Sang Evil telah melakukan yang terbaik karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang datang untuk mengejar kami." Tiba-tiba saja Won Wei mendengar kalau ada beberapa suara pedang yang masuk ke dalam pendengarannya. Ia bergumam, "Sumber suara ini berasal dari bawah jurang yang kami lalui. Dari yang aku dengar kalau jumlah mereka tidak sebanyak orang yang mengejar kami. Tetapi aku tidak bisa memastikannya karena yang aku dengar hanyalah suara pedang saja. Aku tidak tahu apabila ada seseorang yang menggunakan senjata selain pedang." Kemudian ia mengangkat tangannya yang menandakan kalau ia meminta mereka untuk berhenti dan bersikap waspada akan datangnya beberapa serangan. Won Wei pun berbisik kepada Ganggil kalau di dekat mereka ada beberapa musuh yang mulai bersiap untuk menyerang mereka. Terlihat Ganggil merasa heran karena ia sama sekali tidak menyadari akan kehadiran musuh yang datang mengintai mereka.
Di sampingnya, Sodam berkata, tentu sangat mustahil baginya untuk bisa merasakan kehadiran musuh, dan juga ia akan memperlakukanmu seperti orang yang gila apabila kau mengatakan bisa mendengar suara pedang dari pasukan musuh. Lalu Wonwi berkata, aku yakin kalau Komandan Monwon yang pantas untuk memimpin pasukan kita. Akan tetapi Ganggil langsung menolaknya begitu saja. Ia mengatakan kalau Monwon lebih pantas untuk melindungi nona muda. Dan aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu memang benar adanya. Jika memang terjadi, maka kitalah yang akan menghadapi mereka semua. Terlihat Wonwi yang tidak percaya kalau Ganggil telah menolak saran yang ia berikan. Lalu ia berkata kalau kita harus bersiap untuk melawan mereka. Mendengar itu, Ganggil pun mengatakan kepadanya, meskipun kau adalah orang yang was-was, tetapi apa yang kau katakan memanglah benar. Karena aku tidak membawa senjata apapun, jadi gunakanlah senjatamu untuk memberikan sebuah sinyal kepada mereka agar mereka bersiap untuk menghadapi terjadinya sesuatu yang buruk. Di dalam hatinya Wonwi berkata, meskipun Hayon adalah prioritas utama kami, tetapi apabila kami bertemu dengan musuh di jalur yang sesempit ini, maka hal yang terbaik adalah dengan membiarkan seniman bela diri terkuat yang bertarung di garis depan. Kemudian terdengar Iron yang berkata kepadanya kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh Ganggil kepadanya dengan begitu cepat di saat ia sedang berpaling ke arah belakang. Dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi pun mendengarkan Ganggil yang memintanya untuk terus bergerak dan tidak terus-terusan membuang waktu di tempat itu. Tiba-tiba saja Wonwi pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas pundak Ganggil sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Lalu Wonwi pun berbisik kepada dua orang yang berada di belakangnya apakah mereka telah melihat sebuah serbuk berwarna putih yang terletak pada sarung pedangnya. Setelah mendengar kalau mereka telah melihatnya, Wonwi pun kembali berbisik kepada Ganggil. Ia berkata, jika kau tidak ingin mati, maka bicaralah kepadaku melalui teknik bisikan. Jadi siapa kau sebenarnya? Terlihat Ganggil begitu terkejut ketika Wonwi yang bertanya kenapa dia dengan sengaja meletakkan Thousand Mile kepada tubuhnya. Di dalam hatinya Wonwi berkata, ketika aku mengangkat pedangku, Iron menyadari kalau Ganggil telah meletakkan serbuk itu kepada sarung pedangku. Kalau bukan karena kemampuanku yang bisa mendengar suara pedang, maka aku tidak akan pernah tahu tentang hal ini. Sambil menancapkan bilah pedangnya tepat di samping lehernya, ia kembali berkata, aku sudah memeriksanya kepada para warrior yang ada di belakangku. Jadi bicaralah siapa kau sebenarnya dan kenapa kau melakukan itu secara diam-diam. Dan jangan pernah sekalipun kau berbohong kepadaku. Ganggil pun mencoba menjelaskan mengapa ia melakukan itu. Ia berkata, aku dengan sengaja melakukan itu untuk memberitahu kepada Komandan Gusangwon dan juga Sang Evil di mana lokasi kita saat ini. Di dalam hatinya Wonwi berkata, apakah dia telah bersekongkol kepada Yunjai. Tetapi entah kenapa serbuk yang ia gunakan memiliki aroma yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin saja mereka telah menggunakan aroma yang berbeda meskipun mereka di dalam pasukan yang sama. Aku yakin pasti ada sebuah petunjuk untuk membongkar siapa mereka sebenarnya. Kemudian Wonwi pun menyadari kalau dialah yang memiliki sebuah ide untuk melewati lembah itu. Kami tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang ia katakan karena situasi saat itu sangatlah genting. Tetapi sekarang setelah kami mengikutinya, ternyata ada sekelompok orang yang sudah bersiap untuk menyerang kami. Aku rasa aku mulai memahami apa yang ia rencanakan. Terlihat ekspresi wajahnya telah berubah ketika ia mendengar Wonwi yang mengatakan kalau siulan dari salah satu musuh yang belum mati itu adalah salah satu rencananya untuk menjebak mereka di lembah itu. Belum sempat ia mengatakan sepatah kata pun, seketika itu juga Wonwi langsung memotong kepalanya begitu saja sehingga ia pun langsung mati seketika.
Wonwi kembali berpikir, satu demi satu masalah ini tidak ada habisnya, dan sekarang ada sebuah jebakan yang sudah bersiap untuk menghadang kami. Karena ini tidak berjalan sesuai yang kami harapkan, maka akulah yang harus memimpin mereka. Lalu Wonwi menjelaskan kepada Monwon kalau di depan mereka ada sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh pasukan musuh. Mendengar itu, Monwon tidak percaya begitu saja. Ia bertanya atas alasan apa ia membunuh Ganggil dan bagaimana bisa ia mengetahui tentang jebakan itu. Dengan santainya Wonwi mengatakan kalau Ganggil adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh pasukan musuh. Dia dengan sengaja telah menaruh Thousand Mel pada sarung pedangku secara diam-diam, dan itulah yang membuat mereka menemukan lokasi kita. Kemudian Hayon pun memeriksa serbuk itu, dan ia mengatakan kalau serbuk itu memiliki aroma yang berbeda dari yang sebelumnya. Mengetahui kalau Hayon bisa membedakan serbuk itu, ia bergumam, "Aku bisa membedakan kedua serbuk itu karena aku sudah dilatih sebagai seorang mata-mata. Tetapi Hayon, apakah ia memiliki penciuman yang sangat sensitif?" Kemudian Wonwi berkata, "Karena sarung pedangku telah ditaburi oleh serbuk itu, maka aku harus membuangnya untuk menghilangkan jejak kita, dan juga agar mereka tidak mampu menemukan lokasi kita." Namun ketika Wonwi ingin mengajak mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika Hayon yang berkata, "Meskipun dulunya Ganggil adalah mata-mata, tetapi sekarang dia bukanlah seorang mata-mata." Wonwi pun mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh Hayon. Akan tetapi seketika itu juga ia mendengar beberapa suara pedang telah datang mengejar mereka. Bukan hanya Wonwi saja yang menyadari kehadiran musuh, tetapi Monwon pun juga menyadari kalau musuh mereka telah datang dengan kecepatan penuh. Lalu ia pun meminta kepada Hayon untuk berlindung di antara mereka dan sebisa mungkin menghilangkan kehadirannya. Benar saja, dari atas tebing yang tinggi itu terlihat segerombolan dari pasukan musuh berbaju merah telah datang dan bersiap untuk menyerang pasukan Wonwi. Mereka datang bukan hanya menggunakan senjata pedang saja, akan tetapi sebagian dari mereka menggunakan sebuah tombak yang begitu kuat sebagai senjata utama mereka. Melihat kedatangan serbuan musuh, Monwon pun meminta kepada para warrior untuk berhenti dan melindungi area belakang mereka. Sambil berteriak, salah satu dari pasukan merah itu memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap menyerang mereka dengan sebuah tombak. Cerita berpindah di tempat yang berbeda. Terlihat Yehya yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang ada di belakangnya. Ia berkata, "Meski kau mengatakan telah mengikuti apa yang aku perintahkan, tetapi aku sangat yakin kalau kau memiliki sebuah rencana di dalam kepalamu." Ia pun berkata, "Seperti yang Anda tahu kalau Elder pertama dan juga saya, bahkan para Bluestar lainnya telah mendukung Anda." Di sisi yang lain, satu-satunya yang mendukung Nona Hayon adalah Bluestar ketiga dan juga Bluestar keenam. Dengan tatapan mata yang tajam, Yehya berkata, "Kita tidak usah khawatir, mereka bisa saja disingkirkan dengan mudah apabila rekonstruksi kultus ini telah selesai." Meskipun Anda mengatakan itu, tetapi Anda harus ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Anda seharusnya tahu bahwa di dalam dirinya telah mengalir darah beliau. Meski kemungkinannya sangatlah kecil, tetapi bisa saja membuat Anda menjadi gagal. Kita tahu bahwa Elder kedua sangat dekat dengan kita, tetapi dia bisa saja berubah pikiran dan berpaling kepada Nona Hayon. Dan apabila Elder keempat memilih berada di sisinya, maka akan ada jumlah pendukung yang sama di kedua belah pihak. Itulah sebabnya kita harus memastikan kalau itu tidak akan pernah terjadi. Yehya berkata, akan lebih baik kalau Sang Evil harus berpihak kepada kita agar Hayon tidak memiliki harapan lagi. Tetapi apakah Pak Tua pemarah itu akan mau berada di pihak kita hanya karena aku yang memintanya? Dia bahkan telah menolak semua pesan yang sudah kita kirimkan kepadanya. Sambil tertawa ia berkata, itu hanya akan terjadi apabila Sang Evil tidak kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.